sebenarnya. Sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, segera merencanakan untuk pemerintahan baru kami. Ya, pemirsa, dalam akun Twitter SB Yudhoyono, Kamis malam atau tanggal 21, SBY menegaskan bahwa ia dan Partai Demokrat tidak ada niat dan pikiran sedikit pun untuk merecoki atau mengganggu Jokowi. Ini disampaikan untuk menanggapi sejumlah pesan yang beredar agar ia dan Partai Demokrat tidak merecoki atau mengganggu Jokowi. Kita lihat ini cuplikannya. Pesan negatif itu berbunyi, SBY dan PD jangan merecoki Jokowi, artinya SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi. Nah, kemudian lanjutannya, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan merecoki itu, tidak ada niat dan pikiran sedikit pun untuk mengganggu Pak Jokowi. Sewaktu saya menyampaikan pidato kenegaraan 15 Agustus, saya katakan secara moral saya wajib membantu Presiden baru. Kemudian, dengan tegas saya katakan tidak ada niat dan ambisi seperti itu. PD akan independen dan menjadi penyeimbang. Kami tidak haus kekuasaan. Betulkah tidak haus kekuasaan dan akan menjadi penyeimbang? Saya pikir sudah dipertegas. Ini dari statement Ketua Umum, bukan hanya di Twitter, tapi juga di banyak kesempatan. Kemarin kami juga dari Spirit Demokrat, itu ada beberapa teman-teman, termasuk saya, Rahlan, generasi muda lah, Ulil, Mas Ulil, Munai Tamrin, itu menegaskan bahwa independen itu dalam arti menjadi kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang ini harus diartikan bukan hanya tidak ke Pak Jokowi, bukan hanya tidak di pemerintahan, tapi juga tidak bergabung dengan koalisi merah putih gitu. Jadi kita nggak masuk ke dalam kubu pemerintahan atau kubu yang lain. Ini sikap wait and see sebenarnya. Bukan sikap wait and see, ini saya pikir sikap yang sudah sangat tegas dan memang ini kan proses lagi pencarian the soul of the party gitu loh. Jadi kita lihat, tapi sikap itu saya pikir sampai sekarang masih ada, masih dipertegas. Kalaupun ada yang kemudian coba-coba merapat, itu ya manuver dan pribadi, bukan artikulasi politik daripada pribadi itu. Mas Burhan, kalau Anda melihat pesan ini, apa yang sebenarnya tersirat dari dari pesan Twitter ini? Ya, sebelum menjawab ke arah sana Tika, ini ada dua peristiwa penting pasca MK mengambil keputusan terkait dengan gugatan Prabowo Hatta. Pertama adalah soal pernyataan koalisi merah putih yang tidak diikuti oleh kehadiran politisi dari Partai Demokrat di Grand Hyatt ya, dan tidak ada tanda tangan dari Partai Demokrat. Ini mempertegas apa yang disampaikan di Tugu Proklamasi bahwa koalisi permanen Partai Demokrat tidak hadir di dalamnya. Yang kedua, statement Pak SBY via Twitter 2 jam setelah Pak Ham dan Julfa menyampaikan keputusan MK. Pertama, Pak SBY tidak menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Jokowi setelah MK mengambil keputusan final dan binding. Tetapi Pak SBY langsung memberikan tanggapan atau respon terhadap apa yang disebut beliau sebagai pesan negatif, yaitu ngerecoki Jokowi JK. Nah, saya tidak tahu persis pesan ini diarahkan ke siapa. Bisa saja diarahkan ke elit-elit sekitar Jokowi JK. Tetapi kalau Jokowi dengan Pak SBY sendiri, komunikasi politiknya baik sekali. Ya, setahu saya ada beberapa kali pertemuan khususnya antara keduanya. Nah, menariknya gitu ya, kalau kita lihat statement itu kan menunjukkan kesan bahwa posisi Demokrat sekarang itu mendayung di antara dua karang, gitu ya. Kalau bahasa agama ini Mas Ihsan tahu tuh, namanya al-manzilah baina manzilatain gitu ya. Jadi satu tempat di antara dua tempat. Jadi tidak ke koalisi merah putih dan belum juga merapat ke Jokowi JK. Ini posisi sementara atau memang mempertahankan posisi begitu untuk seterusnya? Ini masih belum tahu arahnya kemana? Karena masih galau. Posisi seperti ini kan pernah diambil oleh Partai Demokrat sebelum pendaftaran capres, yaitu netral, tidak ke Prabowo, tidak ke Jokowi. Tapi in the end, pada akhirnya Demokrat mengatakan mendukung Pak Prabowo di beberapa hari menjelang Pilpres. Jadi menurut saya ini masih sementara. Dalam politik tidak ada yang permanen. Jadi
tidak ada yang permanen kecuali ketidakpermanenan itu sendiri. Itu Bu Siti, Anda melihat bahwa Pak SBY menyatakan ada suara-suara pesan yang seolah-olah ia dan Partai Demokrat merecoki begitu. Nah, kalau dari sikap Jokowi JK dan partai-partai pendukung sendiri sebenarnya bagaimana? Saya sih tidak yakin gitu ya. Pertama, ini ada dua hal. Pertama, istilah merecoki itu bisa juga melankolik ya, atau keluar secara melankolik. Karena begini, saya tidak yakin di timnya dan para pimpinan partai politik dan juga Pak Jokowi JK itu pakai bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Kamu begini, itu kan bahasa-bahasa menghujat juga ya, tanda kutip ya. Dan karena begini, justru di sisi kita ini, di lingkungan ini, justru prinsip-prinsip demokratik itu yang sedang akan diaktualisasikan. Jadi dengan banyaknya relawan, dengan dukungan ini dan itu membuat mereka, Pak Jokowi JK dan para pimpinan partai politiknya justru membuka ruang. Tadi kan Mas Burhan juga mengatakan komunikasi politiknya cukup bagus. Jadi yang saya ikuti sekarang komunikasi politik itu masih terus berlangsung, Mas Isan. Jadi belum putus saya kira ya, masih terus berjalan. Jadi tidak adakah misalnya titipan atau tuntutan dari misalnya pemerintah yang saat ini, dalam hal ini adalah Partai Demokrat, apabila nanti misalnya saja atau ada yang mendekat dan Jokowi JK untuk melakukan sesuatu atau untuk berkompromi terhadap sesuatu? Kalau saya sih ngelihatnya ya, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, dia kan tanggung renteng. Jadi apapun yang sudah terjadi di pemerintahan Pak SBY itu kan akan diteruskan dalam pengertian operasionalnya, bahwa di dalamnya itu ada kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dan sebagainya. Itu dia akan seperti itu. Jadi makanya kemarin juga memang Pak JK menyampaikan pesan bahwa dua hal yang kita harus sangat hati-hati dan harus secepat-cepatnya menyelesaikan. Pertama, APBN, yang kedua kebijakan-kebijakan yang memang harus disesuaikan itu. Nah, apa yang harus disesuaikan? Ini bukan soal salah benar, ini soal prinsip. Di Pak Jokowi JK ada prinsip-prinsip nilai-nilai demokratik, gotong royong apa itu yang akan diangkat, Mas Isan. Jadi kalau ada program ini misalnya, itu bagaimana caranya kalau program ini pakai nilai-nilai aktualisasi gotong royong, misalnya arisan rumah, misalnya ya saya pakai bahasa-bahasa gampang aja, pasar tradisional. Jadi sebetulnya yang ingin di-adjust itu values-nya. Tentu saja nanti ketika kita nemu ada sesuatu yang harus kita olah lagi, ya itu dibahas kembali. Gitu. Nanti saya ingin tanyakan ke Mas Ihsan sebenarnya dengan tanggapan Pak SBY segini yang seperti ini yang seolah-olah ada sentimen negatif begitu ya. Apakah ini akan menghentikan langkah dari SBY komitmennya untuk membantu, karena ada banyak hal yang mau dilakukan seperti misalnya konsultasi masalah-masalah di kementerian. Tapi mohon maaf, jawabannya ditahan dulu setelah jeda berikut ini. Pemirsa Bincang Pagi akan segera kembali.